Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afihi wa ghufranihi tughfaru dhunub was sayyi'at wa bi jamalihi wa kamalihi tunalu raghaib wal hajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul alamin wa rabbul kainat. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي أنزل إليه الآيات. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم والرسول العظيم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها السادة والسيدات، أسعدكم الله وحياتكم. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Asmaul Husna, semoga kita semuanya senantiasa memperoleh rahmah barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan semua orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan syariatnya. Semoga kita kelak dibersamakan dan mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan hari ini adalah kita pertemuan yang kelima. Ada banyak hal yang akan kita bahas sama-sama, kita akan lihat bersama di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya daripada Imam At-Tirmidzi, tentang bagaimana kepribadian, bagaimana keseharian, sikap, perbuatan, perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga setelah kita mengetahui, kita mengenal, semoga diberikan rasa kecintaan yang lebih kepada beliau. Di samping itu kita ingin mengikuti, meneladani apa-apa yang bersumber dari beliau. Pada pertemuan kali ini, Bapak-bapak yang muliakan, Ibu-ibu yang muliakan, kita akan melihat lebih dalam tentang amaliyah ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kesehariannya. Bagaimana beliau itu kalau kemarin kita bicara bagaimana beliau tertawa, begitu. Kalau bagaimana beliau tertawa, sikapnya, bagaimana kalau beliau duduk. Hari ini bahkan bagaimana kalau beliau menangis itu seperti apa? Kita pengen tahu. Nah, Bapak-bapak Ibu silakan kita mulai dari amaliyah. Mas Awan ini mati atau apa nih? Oh itu dia. Baik. Nah, salat duhanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Ya. Baik. Oh. Oke. Ini kita akan bicara dari amalan keseharian beliau hingga bagaimana beliau menangis yang disampaikan oleh para sahabat. Pertama tentang salat duha. Salat duha Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar tampilannya kurang fokus. Aku mendengar dari Mu'adzah binti Abdullah Al-Adawiyah,
informasi berikut. Aku bertanya kepada Aisyah radhiallahu anha, alhamdulillah, apakah Rasulullah SAW mengerjakan sholat pada waktu duha? Gitu. Maka kemudian Aisyah menjawab, benar, beliau melakukan 4 rakaat dan terkadang beliau menambah lagi sebanyak yang hendaki beliau. Ini tentang bilangan sholat sunnah duha. Gitu ya. Disebut duha karena duha itu berarti waktu naiknya matahari. Waktu matahari naik sepenggalan, itulah disebutnya waktu duha. Sesungguhnya Nabi SAW melakukan sholat duha 4 rakaat sesudah tergelincir matahari sebelum sholat zuhur. Beliau bersabda, sebenarnya waktu itu merupakan saat pintu-pintu langit terbuka, maka aku menyukai amal salehku diangkat sampai itu. Jadi kalau duha secara bahasa seperti itu, tapi ternyata waktunya, waktu sholat duha itu panjang. Baik, kita lihat nanti. Dan sholat duha itu juga disebut namanya adalah sholat awabin. Selama ini kita menyebut sholat awabin itu adalah sholat sunnah ba'diyah maghrib. Tapi ternyata sholat duha juga masuk kategori sholat awabin. Apa itu awabin? Awabin atau awab itu artinya kan orang yang mendekat kepada Allah. Jadi orang-orang yang mendekat kepada Allah namanya awabin atau awabun. Nah, setiap kali amaliyah sholat sunnah itu dilakukan dalam rangka pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dapat disebut sebagai sholat awabin. Seperti itu. Para ulama menyebut sehingga sholat duha termasuk adalah sholat awabin. Gitu ya. Makasih. Gitu ya. Nah, apa keutamaan daripada sholat duha itu? Kita berhenti sedikit di sini untuk melihat lebih mendalam tentang bagaimana sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath. Ini hadis yang masyhur. Abu Hurairah menyampaikan kepada kita bahwasanya kekasihku, ya, kekasihku maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awsani khalili, kekasihku mewasiatiku tentang 3 hal. Tentang 3 hal, yaitu siyam thalathati ayyam min kulli syahr. Ini 3 hal yang dinasihatkan Nabi kepada Abu Hurairah, yang sesungguhnya juga nasihat kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita bisa melakukannya, ini bagus sekali. Pertama, beliau mengatakan siyam thalathati ayyam min kulli syahr, berpuasa 3 hari setiap bulan di luar bulan Ramadan. Kalau Ramadan full, maka 3 hari ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang 3 hari dimaksud itu apa? Ada yang mengatakan 3 hari itu ya ayyamul bid, 13, 14, 15 setiap bulannya bulan qamariyah. Kita kemarin, hari ini misalnya, besok itu 13, 14, 15. Ada juga 3 hari itu adalah tidak mesti 3 hari yang berurutan itu yang disebut ayyamul bid. Tapi 3 hari itu yang penting 3 hari. Mau ambil 10 hari pertama sehari, 10 hari kedua sehari, 10 hari terakhir 10 hari, yang penting 3 hari. Seperti itu. Atau 3 hari ini dalam syarah hadis ini mengatakan 3 hari ini apa? Senin pekan pertama, Senin pekan kedua, Kamis pekan terakhir. Itu juga. Jadi ini diberikan kesempatan kepada kita bebas untuk memilih mana. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, berarti sudah melebihi daripada 3 hari. Atau Bapak Ibu melakukan Senin ayyamul bid saja sudah terpenuhi 3 hari. Jadi maksud 3 hari di sini banyak pendapat para ahli hadis, ya, syarah hadis yang menyatakan yang dimaksud 3 hari itu pilihannya Bapak Ibu bisa lakukan ayyamul bid 13, 14, 15, atau Bapak Ibu lakukan hari Senin minggu pertama, hari Senin minggu kedua, Kamis pekan ketiga. Tapi Seninnya itu, pekannya itu pekan menurut bulan Qamariyah, bulan Hijriyah. Nah, gitu ya, bulannya bulan Hijriyah.
Dan terakhir adalah Kamis pekan terakhir. Itu yang pertama, pesan Nabi kepada Abu Hurairah. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya ini, ya. Wa raka'at duha, dan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Kalau pesannya Nabi kepada Abu Hurairah 2 rakaat. Tapi riwayat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku melihat Nabi salat 4, bahkan lebih daripada itu. Kok Nabi nggak mengatakan 4 atau 6 kepada Abu Hurairah, tapi 2 saja? Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, itulah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara apa yang beliau lakukan dengan apa yang dinasihatkan kepada sahabat, selalu saja apa yang dinasihatkan kepada sahabat itu selalu lebih ringan dari apa yang beliau lakukan. Karena sesungguhnya ingin bahwa ibadah ini janganlah memberatkan. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan, seringkali kalau ditanya apa yang kami baca di dalam sholat Rasulullah, sholat sunnah ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, bacalah di rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Terus begitu. Kenapa? Sekali lagi, Rasulullah kalau kepada umatnya, kepada sahabat, kepada kita semuanya, kalau beribadah ya udah nggak usah terlalu ngoyo berat begitu sehingga menyiksa diri, nggak usah, yang ringan-ringan aja begitu. Seperti itu juga yang dinasihatkan kepada Abu Hurairah, menasihatinya sholat duha 2 rakaat, padahal beliau sendiri melaksanakannya minimal 4, kadang 8, bahkan ada riwayat sampai 12 rakaat sholat duha. Nah gitu. Jadi itulah yang kita harus pahami. Nabi ketika kepada orang lain maka beliau meringankan, tetapi kalau beliaunya sendiri itu sekehendak beliau. Itu pula yang dinasihatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal dilaporkan oleh sahabat yang lain karena mengimami sholat yang sangat panjang, maka dilaporkan kepada Nabi, dipanggillah Mu'adz bin Jabal bersama sahabat yang melaporkan. Karena beliau mengimaminya sangat panjang. Dalam hati Mu'adz bin Jabal, wah Nabi pastilah membela saya, wong Nabi kalau sholat lebih panjang dari saya. Begitu dilaporkan kepada Nabi, dua-duanya dipanggil, apa perkataan Nabi kepada Mu'adz? Dengan suara yang disebut dengan suara meninggi. Rasanya Rasulullah, rasanya kalau kita pahami ini marah Rasulullah. Tapi marah dalam artian ingin mendidik sahabatnya. Afattanun anta ya Mu'adz. Bahkan kalimat itu diucapkannya 3 kali Rasulullah kepada Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz. Apa artinya? Hei Mu'adz, apakah kamu ingin menimpakan fitnah di kalangan kaum muslimin? Dengan cara apa? Kamu sholat panjang sehingga orang yang di belakang ini gak karu-karuan pikirannya karena panjangnya sholatmu itu. Maka kemudian keluarlah nasihatnya, kalau kamu imami sholat untuk jamaah, perpendeklah bacaanmu, tetapi kalau ingin kamu sholat sendiri, panjangkanlah sesukamu. Itu begitu tuh. Jadi kalau kita mengimami sholat yang ya sesuai kira-kira keadaan makmumnya, gitu ya. Kalau imam sholat kita di masjid Aslul Husna masih termasuk pendek, bapak-bapak, masih terlalu pendek. Jadi gitu ya. Biasanya ini sebentar lagi Ramadan tiba, banyak kita dengar beberapa masjid yang melakukan sholat tarawihnya kan, ada yang kita dengar 1 juz ya semalam, ada tuh beberapa masjid. Nah gitu. Kalau jamaahnya udah sepakat seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau jamaahnya itu heterogen, macam-macam, maka carilah yang ringan, yang tengah-tengahan aja. Bahkan saya pernah dengar ada pesantren di Jawa Timur, pesantren tahfidz Jawa Timur, saya lupa nama pesantren tahfidznya. Itu kalau bulan Ramadan setiap malam itu dalam sholat tarawih khatamnya bukan 1 juz, khatamnya 1 Quran setiap malam. Gitu. Saya lupa namanya pesantrennya di Jawa Timur ada yang pesantren tahfidz. Sehingga dan itu hanya untuk kalangan orang-orang yang udah tahu bahwasanya kalau di situ tuh imamnya, saya dengar imamnya itu 5 orang bergantian. Satu imam itu 6 juz. Gitu. 6 juz setiap bulan. Gitu. Nah, itu tentu saja bagi orang yang memang menyediakan diri untuk itu.
Jadi sepanjang malam bisa itu ya, khusus bulan Ramadan. Nah, prinsipnya tidak memberatkan jamaah. Kalau jamaah di tempat tertentu, ya pokoknya bacaan surat-surat terakhir juz amma ya juga boleh. Gitu. Hanya saja kalau bisa surat-surat terakhir di dalam juz amma pada waktu dibaca pada sholat tarawih itu, yang biasanya Al-Hakumut Takatsur sampai dengan An-Nas, udahlah pendek, yang bacanya jangan cepet-cepet. Udahlah pendek, udah bacanya cepet-cepet, udah pendek cepet-cepet. Yang pendek, nah maksudnya pendek itu apa? Supaya bacanya murattal, mujawwad kalau bisa, gitu-gitu, tartil, gitu, enak dibaca. Gitu ya. Al-Fatihahnya aja dibaca satu nafas, ngapain gitu ya. Kita lihat nanti nih bagaimana Rasulullah baca Fatihah. Ini dalam kajian kita ada nanti hari ini. Baik, itu sedikit tentang salat sunnah. Wa amutira qabla 6. Kalau pesan Nabi kepada Abu Hurairah, bapak-bapak yang dimuliakan, apa katanya? Salat witir sebelum tidur. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu salat witir setelah tidur, mana yang lebih baik? Ya, dua-duanya dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Abu Bakar dan Umar bin Khattab menyampaikan kepada Nabi atau ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, kapan kau salat witir?" Abu Bakar seperti Abu Hurairah, "Saya salat witir sebelum tidur." Umar, "Kapan salat witir?" "Aku salat witir setelah tidur." Dua-duanya ternyata dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Dari peristiwa ini, bapak-bapak ibu yang muliakan, itu menunjukkan bahwasanya jadikanlah sholat witirmu di akhir sholat sunnahmu di malam hari. Ya silahkan, kalau kita kesempatannya nanti malam takutnya nggak bangun, boleh setelah sholat rangkaian sholat sunnah ba'diyah isya ditutuplah dengan witir. Kalau contoh Abu Bakar tadi, saya tidak yakin bahwa Abu Bakar melakukannya seperti itu terus menerus. Orang sekali berabu Bakar nggak mungkin nggak kuat bangun malam. Tapi ini sebuah peristiwa contoh saja bahwasanya boleh kalau sholat witir sebelum tidur itu boleh. Tuh. Jadi ini juga yang menjadi keringanan bagi kita. Jika ada orang merasakan berat untuk bangun malam untuk sholat witir, ya sholat witirnya sebelum tidur. Sebagaimana nasihat Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Inilah 3 pesan. Ya, Nabi kepada Abu Hurairah, puasa 3 hari dalam sebulan, 2 rakaat salat duha, witir sebelum tidur. Tapi kalau kita bisa witirnya setelah tidur malam, ketika bangun malam, maka itu jauh lebih baik tentu saja. Yusbihu ala kulli sulama, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi sulama itu persendian, sendi-sendi kalian itu hendaknya bersedekah. Setiap kali tasbih merupakan sedekah, setiap tahmid ada sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap bacaan takbir adalah sedekah, menyuruh orang kepada berbuat baik adalah sedekah, mencegah orang lain berbuat mungkar adalah sedekah. Wa yudzi min dzalik. Nah, Bapak-bapak ingatkan, kalau kita tidak bisa melakukan ini semua satu persatu, nih, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini sudah dapat diwakili kalau kita melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Jadi kalau sholat duha berarti ini yang disebut di atas ini sudah terwakili oleh sholat duha. Tapi sholat duha juga, tasbih juga, tahmid juga, tahlil juga, ya luar biasa berarti. Dirapel semua, diambil semua. Tentu lebih baik. Tapi kalau kita kesempatannya terbatas, lakukanlah sholat duha. Bahkan sekali lagi 2 rakaat minimal. Boleh lebih daripada itu. Ya, Bapak Ibu yang belakang. Pertanyaannya, kapan sih waktu sholat duha itu? Gitu. Nah, ini sering jadi perdebatan. Ini Bapak Ibu muliakan. Ini tentu saja ini saya ambil dari pendapat para ulama. Fahiya sholat duha itu tu'adda ba'da tulu'i syamsi wartifa'iha qad qida ramhin
dilaksanakan sholat duha ini setelah terbitnya matahari dan ketinggiannya sekira ramah itu tadi itu tombak, setinggi tombak. Jadi tinggi tombak dan bayangannya sama. Atau lebih detail, ba'da syuruqi syamsi bi 20 daqiqah takriban. Takriban artinya kira-kira. Atau kalau kita mau coba ancang-ancang dengan waktu, setelah terbitnya matahari, ini waktu duha ya, waktu duha, 20 menit setelahnya terbit matahari, 20 menit kemudian itu start daripada sholat duha. Kalau hari ini kita syuruknya jam berapa tuh? Jam 5.55 kalau tidak salah ya, jam 5.55. Jadi kira-kira sholat duhanya mulainya itu jam 6:15 atau sampai 20 mulainya itu. Dari situ mulainya. Ya, sampai kapan batas akhirnya sholat duha? Ragu-ragu ada udah jam 9, masih sholat duha enggak ya? Udah jam 10, masih sholat duha enggak ya? Atau udah siang jam 11, masih sholat duha enggak ya? Kan gitu ya. Nah, pendapat para ulama tentang hal ini, wa yamtaddu waqtuha, dan memanjang waktunya ila qabla zuhri, sampai menjelang sholat zuhur, bi 10 daqaiq takriban, 10 menit menjelang zuhur masih boleh sholat duha. Jadi kalau sholat duhanya, zuhurnya sekarang Bapak Ibu yang kamu muliakan jam 12:10 kemarin atau hari ini saya kira gitu, jam 12:10, berarti Bapak Ibu jam 12 masih bisa itu. Kalau ternyata saya sebelum sholat duha, ya sudah bangun. Gitu. Tapi yang bagus itu adalah ketika pertama kali kalau kita keluar dari rumah, kita ada dalam sengatan matahari, hangat tubuh kita, itu yang bagus. Lalu kesempatan yang lain disampaikan oleh ulama apa? Kalau Bapak Ibu berada di dalam misalnya di masjid, sedang ada kegiatan misalnya kumpul-kumpul seperti ini, itu boleh saja sholat duhanya menyambung setelah sholat isyraq, lalu kemudian tunggu duha tiba, sholat duha di masjid pagi. Jadi di awal waktu itu bagus. Tapi kalau sudah di luar masjid, maksudnya tidak sedang i'tikaf di masjid, maka bagusnya adalah ketika tadi tuh matahari terasa hangatnya di tubuh. Jadi kalau Bapak Ibu di kantor, sampai di kantor jam 9, nah itu kan udah waktu yang hangat matahari yang bisa terasa di tubuh kita kalau kita berada di dalam di luar ruangan. Saya kira itu dari sisi waktunya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Salat sunnah Rasulullah SAW bagaimana? Nih, ternyata ini melanjutkan yang pertemuan yang lalu ya. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang salat di rumah dan salat di masjid. Beliau bersabda, sungguh kau melihat sendiri alangkah dekatnya rumahku dengan masjid. Sungguh aku lebih suka salat di rumah daripada salat di masjid, kecuali salat itu salat fardu. Tuh. Jadi salat sunnah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rumahnya dekat masjid, yang kira-kira antara jarak rumah sampai masjid bisa ditempuh dalam waktu yang dekat, maka bagusnya sholat sunnah itu di rumah. Tapi kalau masjidnya jauh kayak kita sekarang nih, Bapak Ibu perlu 15 menit misalkan ke sini, ke Masjid Asmaul Husna, ya kalau sholat sunnahnya di rumah ketinggalan. Ketinggalan rakaat pertamanya bisa kan gitu. Apa hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini? Afdolu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Seutama-utama sholatnya seseorang itu di rumahnya, kecuali sholat fardu. Tuh, jadi kalau sholat fardu utamanya berjamaah di masjid. Tapi tadi Nabi kasih keterangan nih, kan kamu tahu kalau aku rumahnya deket ya, rumah Nabi kan nempel di masjid. Kalau rumah Bapak Ibu kan lumayan jauh, jadi artinya tetap bagus di masjid boleh. Coba kalau di masjid Bapak Ibu bisa juga sholat tahiyatul masjid dulu, lalu kemudian qobliyah dan seterusnya, gitu ya. Tapi kalau suatu saat kita ada di tempat yang dekat masjid, boleh juga rumah kita ini digunakan untuk sholat sunnah. Paling tidak sholat sunnah-sunnah yang lainnya, duhanya, qiyamul lailnya,
lakukanlah di rumah supaya jangan rumah kita ini seperti kuburan karena tidak digunakan untuk sholat dan baca Quran. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Saum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, puasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saum 2 bulan berturut-turut kecuali pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Ini sepertinya nih keliru ya, gitu ya. Aku melihat saum 2 bulan berturut-turut, aku tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berturut-turut kecuali pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Jadi Nabi yang puasa full itu bulan Sya'ban dan Ramadan. Tetapi nih harus ada garis bawah di sini kata Sya'ban ini, bulan Sya'ban ini. Di dalam hadis lain gitu menyatakan bahwa aku melihat Rasulullah di bulan Sya'ban, aku melihat Rasulullah berpuasa, ternyata tidak. Tapi ketika aku anggap tidak berpuasa, ternyata beliau berpuasa. Ulama mengatakan tidak boleh berpuasa full dalam 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Tidak boleh, harus ada jedanya. Bagaimana kalau bapak-bapak, ibu-ibu, nih seperti bulan Sya'ban ini nih, gitu ya, yang sesungguhnya kata Nabi SAW, "Dzalika syahrun yaghfulu anhun nas bainar Rajab wa Ramadan." Ada bulan yang sering dilupakan manusia antara Rajab dan Ramadan, yaitu Sya'ban. Maka perbanyaklah ibadah di dalamnya. Gitu. Maka puasa sunnah juga boleh diperbanyak di bulan Sya'ban, tetapi kembali lagi tadi tidak dibenarkan puasanya full 1 bulan. Gitu ya. Jadi ada puasa tapi tidak 1 bulan. Seperti itu. Terus bagaimana bagi orang yang sudah terbiasa berpuasa sunnah? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang puasa Senin Kamis, udah terbiasa nih. Maka boleh berpuasa tetap Senin Kamis meskipun telah lebihi lewat daripada pertengahan bulan Sya'ban. Tapi bagi orang-orang yang tidak berbiasa puasa sunnah, itu tiba-tiba senang puasa di bulan Sya'ban, maka makruh hukumnya sholat sunnah setelah pertengahan Sya'ban menuju akhir. Makruh ya, makruh itu bukan haram, tapi sebaiknya enggak dilakukan setelah pertengahan Sya'ban menuju akhir Sya'ban ke Ramadan. Kenapa? Jangan sampai begitu bulan Sya'ban semangat dia berpuasa, ketemu Ramadan sudah loyo. Itu yang wajib justru nantinya kepayahan. Tapi bagi yang sudah terbiasa puasa Daud misalkan Senin Kamis sehari tidak sehari puasa, maka boleh sampai lebih dari pertengahan Sya'ban dibolehkan tetap berpuasa sunnah sampai menjelang Ramadan. Itulah pendapat para ulama tentang puasa sunnah di bulan Sya'ban. Tadi dan sekarang puasa 3 hari tadi ya. Rasulullah SAW saum pada awal bulan selama 3 hari pada setiap bulan, dan jarang sekali beliau tidak berbuka pada hari Jumat. Jadi kalau ini sumbernya mengatakan 3 hari pertama di pekan pertama di awal bulan. Yang lain ya Yaumul Bid di tengah-tengah. Jadi Nabi itu gitu ya. Ini bapak-bapak yang muliakan, kalau hadisnya seperti ini nih, Rasulullah SAW saum berpuasa pada awal bulan selama 3 hari. Ini berarti hadisnya namanya hadis ada hadis 3 macam ya. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Ini namanya hadis fi'li. Jadi peringkat hadis tadi yang paling kuat itu hadis qauli. Apa itu hadis qauli? Hadis yang menyatakan Rasulullah langsung menyatakan, memerintahkan, mengingatkan. Itu namanya qauli, itu paling tinggi derajatnya. Lalu turun setelah itu namanya hadis fi'li. Hadis fi'li itu apa? Rasulullah melaksanakan tapi tidak menyampaikan, tidak menganjurkan. Sahabat atau istri beliau yang mendeskripsikan, yang menjelaskan, yang menggambarkan. Ini contohnya nih ya. Atau seperti aku melihat Rasulullah, itu berarti hadis fi'li. Nah hadis ini kualitasnya di bawah daripada hadis qauli. Sebab hadis qauli berarti langsung Nabi yang mempersyaratkan atau menyampaikan. Nah ini hadisnya, suatu saat sahabat ini melihat Rasulullah berpuasa 3 hari. Padahal di tempat lain Rasulullah berpuasa juga 3 hari tengah-tengah. Yang lain mengatakan puasa juga Rasulullah di akhir bulan. Ya, artinya Rasulullah itu kadang-kadang, kan kemarin pada waktu kita bicara tentang keseharian Nabi, Rasulullah senang puasa karena apa? Karena nggak ada yang mau dimakan.
Beliau setelah dari masjid, kira-kira setelah sholat duha, beliau kembali ke rumah lalu tanya istrinya, "Wah istriku, adakah yang bisa dimakan?" Kata istrinya, "Enggak ada Rasulullah." "Ya udah enggak apa-apa kalau gitu saya berpuasa." Gampang sekali Rasulullah berpuasa. Dan puasa sunnah itu bapak-bapak ibu yang muliakan, boleh niatnya di siang hari. Enggak mesti sebelum fajar. Yang sebelum fajar itu puasa Ramadan, puasa wajib. Itu harus niatnya sebelum fajar. Sebelum subuh, bukan sebelum fajar, sebelum subuh. Kalau puasa sunnah, pulang dari masjid, habis sholat duha, habis kajian, pulang ke masjid, ada makanan nggak ada, ya udah puasa aja saya. Puasa boleh tuh. Begitu, Nabi juga melakukan begitu. Jadi Nabi kadang-kadang puasa ya tiba-tiba aja puasa sunnah. Ketika nggak ada mau dimakan, puasa. Kalau kita tanya di rumah, ada makanan nggak? Nggak ada Pak. Ya datang ke warung, cari nasi uduk, gitu. Jadi ya itu Nabi ya beda gitu. Jadi ini puasa tentang 3 hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh mengamalkan saum Senin Kemisnya. Suatu saat ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa enggak berpuasa di hari Kamis?" Maka Rasul mengatakan, "Itulah hari amalanku dilaporkan. Amalan maksud dilaporkan kepada Allah. Aku pingin ketika dilaporkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa." Lalu ketika ditanya hari Senin, "Kalau hari Senin ya Rasulullah?" "Hari Senin itulah hari di mana aku dilahirkan." Nah, gitu ya. Di mana aku dilahirkan, aku berpuasa di situ. Baik. Siyamu tatawwu' atau siyamun nafilah, puasa sunnah atau puasa tambahan nih, minal ibadati allati wahaballahu ta'ala lil muslimin, adalah ibadah yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin. Fa yastati'ul muslimu ay yastazida minal ajri yu'adda siyam tatawwu' li taqarrubillahi ta'ala fi ghairi siyamil fardhah. Maka Allah sediakan bagi kaum muslimin kesempatan untuk menambah pahala untuk melaksanakan siam tatawwu', siam sunnah, selain daripada shaumil fardhah, selain daripada puasa fardu. As-shaumu tatawwu'an minal muslim bi ghardi taqarrub minallahi ta'ala wa ziyadatu fil ajri. Apa itu puasa tatawu, puasa sunnah? Segala puasa yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah untuk menambah pahala, tapi dengan syarat-syarat yang ditentukan. Apa syaratnya? Sama, mulai subuh ya, mulai subuh kita sebutkan imsak. Imsak itu hakikatnya subuh, Bapak-bapak Ibu. Jadi ini supaya kita paham memahami imsak itu apa. Kalau kita tradisi Indonesia, imsak itu 10 menit sebelum subuh. Padahal imsak itu ya subuh itu. Jaga-jaga maksudnya. Jadi kalau waktu imsak di musola kita, di masjid di kampung, imsak, itu masih boleh minum. Kalau kita belum minum, belum makan sampai adzan. Kalau begitu adzan berhenti. Jadi 10 menit sebelum subuh itu kira-kira persiapanlah, jaga-jagalah, mau sikat gigi, mau apa, itu persiapannya di situ. Tapi kalau bangunnya sudah menjelang imsak, begitu ada pengumuman imsak, boleh minum, boleh makan masih. Gitu. Karena imsak hakikatnya itu apa? Begitu subuh masuk waktu, itulah imsak yang sesungguhnya. Apa imsak artinya? Menahan, tidak boleh makan minum itu. Sejak kapan? Sejak subuh sampai maghrib. Baik, kita lanjutkan. Cara Rasulullah membaca Al-Quran. Nah ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran? Aku bertanya kepada Anas bin Malik, ini bagaimanakah bacaan Al-Quran Rasulullah SAW? Ia menjawab, ya, Rasulullah itu membaca Qurannya bertajwid. Rasulullah SAW memotong bacaannya pada setiap ayat. Nah ini nih contohnya Bapak Ibu kan. Beginilah cara membaca Nabi. Kalau baca Fatihah nih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti di situ. Terus Ar-Rahmanir Rahim, berhenti di situ. Maliki Yaumiddin, berhenti terus begitu. Setiap ini berhenti. Meskipun secara ilmu tajwid boleh saja Al-Fatihah itu, coba kalau Bapak Ibu perhatikan mushaf kita, mushaf Utsmani kita itu, Rasam Utsmani, itu kan setiap akhir ayat Al-Fatihah itu ada lam alif di atasnya. Lam alif di atasnya itu maksudnya apa? Jangan berhenti.
Maksudnya jangan berhenti begitu sampai di situ terus ruku, nggak boleh. Maliki yaumiddin, Allahu akbar, nggak boleh, nggak sah salatnya. Fatihahnya nggak tuntas. Kalau jadi imam atau sendiri ya. Kalau makmum mah boleh. Kalau makmum ujuk-ujuk Allahu akbar, baru dua rakaat, baru dulu ayat, udah ruku, ya sudah ngikut. Gitu, karena bacaannya makmum ketika waktu seperti ini maka sudah mengikut bacanya imam. Tapi kalau kita baca sendiri tidak boleh berhenti. Boleh bacaan Fatihahnya disambung. Tadi yang saya katakan satu nafas sampai waladhdallin, asal nafasnya kuat. Tapi cara bacanya harus benar. Nah, ini ya. Nanti harus di cross check kepada ahli qiraat nih. Kalau saya bukan ahli qiraat. Misalkan bacaan nyambung itu kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi ujungnya itu harus bunyi. Enggak boleh alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Enggak benar menurut ilmu qiraat. Salah menurut ilmu qiraat. Apa diterima oleh Allah itu mah urusan Allah, tapi ilmu qiraat bilang salah itu. Gitu. Harusnya apa? Kalau diwasal maka huruf terakhir bacaannya harokatnya harus dibaca. Dan tidak boleh dibaca mad arid lis sukun karena mau lanjut. Apa mad arid sukun? Panjang 4-6 harokat tapi lanjut tuh nggak boleh. Tapi kalau dia mau dilanjut cukup bacaannya. Kalau memang ada mad tabi'i dibaca mad tabi'i. Misalkan contoh alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu mad tabi'i. Tapi kalau dibaca mad adli sukun alhamdulillahi rabbil alamin arrahman, salah. Kalau udah mau lanjut tapi bacanya pada mad adli sukun, itu keliru menurut ilmu qiraat Al-Qur'an atau ilmu tajwid Al-Qur'an. Jadi bapak-bapak yang melihatkan Nabi membaca Qur'annya dipotong-potong ya, satu ayat begitu ya. Nah, di Ramadan besok mudah-mudahan kita bisa nih meneladani bacaan Nabi seperti itu. Bahkan Rasulullah disebut bahwa setiap bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Rasulullah menyetorkan hafalan kepada Jibril alaihissalam. Baik, tadi saya di awal sudah saya sampaikan tentang niat puasa ya. Tadi sudah saya sampaikan nih. La yushtaratu li siyami tatawwu'i niyatul al-mabitatu minal lail. Tidak dipersyaratkan untuk puasa sunnah itu di malam hari. Berbeda al-aqs, berbeda dengan puasa fardu, puasa wajib. Allati la yasihhu siyamul fardhati illa biha. Tidak sah hukumnya puasa fardu, puasa Ramadan ya, puasa Ramadan yang niatnya setelah tiba sholat subuh. Karena itu Bapak-bapak muliakan, maka para ulama berjaga-jaga jangan sampai orang nanti suatu saat di bulan Ramadan itu ada belum niat. Karena mungkin Bapak Ibu biasanya kalau ikut sholat tarawih, setelah sholat tarawih kan dipandu niat oleh ini ya, oleh imam ya, nawaitu shoma ghadin dan seterusnya begitu tuh. Takut malam itu Bapak Ibu ada acara, nggak ngikut sholat tarawih di masjid, tapi sholatnya di rumah, terus lupa sholat, lupa niat. Maka ulama berjaga-jaga di awal bulan Ramadan dia berniat, ya Allah aku berniat puasa Ramadan 1 bulan full. Tapi tetap setiap harinya nanti berniat. Itu jaga-jaga jangan sampai ada hari di mana lupa kita berniat. Itu. Fasiyamu tatawwu' kama yusamma siyamus sunnati yasihhu law binyatin minan nahar. Maka puasa tatawu atau puasa sunnah itu boleh dibenarkan niatnya di waktu siang. Nah, itu tadi ya penjelasan tadi. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat, bersumber dari hadits Aisyah yang beliau mengatakan, Aisyah mengatakan, dakhala alayya Nabi masuk ke rumahku, ke tempatku. Dzalika yaumun faqal. Lalu yang seperti saya jelaskan tadi, Nabi mendatangi Aisyah karena itu giliran Aisyah rumahnya yang didatangi Nabi untuk diinapi hari itu. Hal indakum syai'? Aisyah, ada yang bisa dimakan enggak? Punya sesuatu enggak dimakan enggak untuk sarapan?
Faqulna la, maka Aisyah mengatakan enggak ada ya Rasul hari ini. Fa ini idzan shaim. Ya udah kalau gitu saya puasa aja. Tuh, jadi Rasulullah gampang sekali. Masya Allah. Maka ada hadis Nabi itu mengatakan itu apa itu? Hurrima 'alan nari, diharamkan dijilat api neraka orang-orang yang hayyinun, lainun, sahlun, qaribun minan nas. Itu hadisnya begitu ya. Diharamkan dijilat api neraka orang-orang yang lemah lembut, orang yang sahal, mudah, enteng aja. Ya udahlah saya gitu. Maaf ya. Oh iya, oke lah gitu. Oh boleh bantu nggak saya? Yes, bantu. Pokoknya orang yang ringan untuk kebaikan. Orang lain berbuat salah terus minta maaf. Iya, itu. Hadis Nabi tadi diharamkan atas mereka terkena jilatan api neraka. Kita lanjut. Nah, sedikit ini kalau tadi kita bicara tentang puasa sunnah, kita skip saja nanti. Ini puasa sunnah macam-macamnya. Puasa 6 hari di Syawal, puasa Dzulhijjah, puasa bulan Muharram, ya, Asyura dan seterusnya. Saya kira ini masih kita skip aja macam-macamnya. Tangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacakan Al-Qur'an untukku. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana mungkin aku membacakannya kepada Anda? Bukankah Al-Qur'an diturunkan kepada Anda? Kepada salah sahabatnya ya. Qorinya Nabi itu ada namanya Mus'ab bin Umair, ada namanya Abdullah bin Mas'ud. Itu qori-qorinya Nabi. Ya. Beliau bersabda, sungguh aku ingin mendengarkannya dari selain diriku. Maka aku bacakan surat An-Nisa sampai pada ayat, ketika sahabat tadi membacakan sampai pada ayat bunyinya, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wajibna bika ala haula'i syahida." Apa yang terjadi membaca ayat ini nih? Ketika sahabat itu membaca ini, tiba-tiba Nabi kemudian berkaca-kaca matanya dan beliau bercucuran air matanya. Bapak-bapak yang muliakan, Nabi kalau membaca atau dibacakan ayat yang di dalamnya itu ada tentang azab, ada tentang pertanggungan jawab nanti itu, maka beliau itu kadang-kadang terhenti bacaannya, merenung bahkan menangis di situ tuh. Dan kami mendatangkan kamu sebagai saksi atas mereka. Gitu ya. Ini kalimatnya begitu. Maka aku lihat kedua matanya bercucuran air mata. Maka Aisyah radhiyallahu anha seringkali mendapati Rasul kalau malam qiyamul lail itu janggutnya itu kan isinya adalah di janggutnya itu kan ini panjang jenggotnya itu menetes, air mata tuh menetes dari jenggotnya itu, saking itu menangisnya itu Nabi itu berulang-ulang menangisnya itu, gitu ya. Jadi dari jenggot itu tapak butiran-butiran cucuran air mata dari beliau. Itulah Rasulullah SAW. Bahkan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq suatu saat diminta oleh Nabi untuk mengimami sholat, maka melalui Aisyah, kata Aisyah, jangan ya Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya itu lembut sekali hatinya itu, khawatir nanti orang-orang lain itu merasa susah diimami beliau. Kenapa? Nanti nggak nyampe-nyampe sholatnya. Kenapa? Karena setiap kali ketemu ayat itu nangis lama, jadinya lama sholatnya. Gitu ya, sholatnya ketemu ayat adab lama berhenti nangis, nanti jamahnya kelamaan. Kira-kira gitu maksudnya. Oke, itulah tangisan Nabi itu seringkali ketika mendapatkan membaca Al-Quran. Di tempat lain Rasulullah pernah menangis karena kesedihan. Rasulullah suatu saat ketika putranya beliau namanya Ibrahim wafat. Ibrahim, jadi ada putra Nabi itu yang laki-laki namanya Ibrahim, putra daripada istri beliau Maria Al-Qibtiyah. Waktu dikabari wafat, Rasulullah menitikkan air mata, menangis, gitu ya. Hanya menitikkan air mata, menangis, sedih. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau menangis? Gitu. Maka Rasul mengatakan, mengapa engkau heran? Aku menangis. Bukankah mata ini punya hak atas kesedihan hati? Dan aku sedih mendengar putraku meninggal, wafat. Nah itu Rasulullah. Tapi tidak bersuara, menangis. Jadi sesuatu yang alamiah menangis itu. Dan bagus, menangis yang bagus itu adalah
Menangis yang ada efeknya, manfaatnya bagi kita kalau kita bisa lakukan Bapak Ibu adalah apa? Menangis kala kita mengingat akan azab Allah, datangnya azab Allah kelak. Menangis karena takut kepada Allah. Maka tangisan yang seperti itu, air matanya itu, pertama menjadi saksi, dan yang kedua menjadi penghalang dari jilatan api neraka. Di dalam golongan 7 golongan orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah di akhirat kelak nanti, salah satunya yang paling terakhir adalah apa itu? Orang yang menangis, air matanya keluar dari matanya. Karena apa? Karena takut kepada Allah. Itu dia. Itu yang kalau bisa kita lakukan itu. Tapi kadang-kadang kita sedih menangis, gitu. Lagi kesel, jengkel menangis. Giliran lagi ibadah kita secara dan susah menangis. Nah, itu ya. Ya kita usahakan lah kalau bisa kan gitu. Bukan satu keharusan, tapi anjurannya begitu. Tawadunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu orang yang rendah hati. Tawadu itu rendah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji aku. Bagaimana kaum Nasrani berlebihan memuji anak Maryam? Aku hanya seorang hamba. Oleh sebab itu kata-kata panggillah Abdullah hamba Allah dan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Abdullah." Begitu. Jadi Rasulullah kalau beliau sendiri itu ketika sahabat-sahabatnya itu memuji-muji beliau khawatir nanti itu terjadi seperti murid-muridnya Nabi Isa memuji-muji sehingga mengkultuskan dan kemudian menjadikannya sebagai Tuhan. Itu kekhawatirannya. Itu ya. Rasulullah SAW bersabda, "Sekalipun kepadaku hanya dihadiahkan betis binatang," ini kalau beliau dihadiahi sesuatu, saking tawadunya beliau menerima. "Sekalipun kepadaku hanya dihadiahkan betis binatang," kambing lah gampangannya begitu, "tentu akan aku terima. Dan sekiranya aku diundang makan betis binatang, dengkulnya doang, kagak ada dagingnya," gitu, sop dengkul gitu ya, gitu kira-kira. Makan betis binatang, tentu akan kukabulkan undangannya. Itulah tawadunya Nabi. Jadi nggak usah repot-repot menyediakan apa-apa, pokoknya apa adanya. Seandainya hanya tulangnya saja, saya makan, saya isapin, kira-kira gitu tuh. Itu tawadunya Rasulullah SAW. Gitu ya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW dalam keadaan beliau sebagai suami di rumah? Ini penjelasan Aisyah radhiallahu anha. Ya, Rasulullah SAW sebagai suami, Aisyah mengatakan, ditanya apakah yang dikerjakan Rasulullah SAW di rumahnya? Aisyah menjawab, beliau adalah seorang manusia biasa. Beliau adalah seorang yang mencuci bajunya sendiri. Ini Bapak Ibu, ya, memerah susu kambingnya sendiri dan melayani dirinya sendiri. Itu Rasulullah. Artinya tidak mau direpotkan istrinya itu. Ya kadang-kadang kalau memang beliau lagi keluar lagi apa, ya. Tapi beliau sering sekali sepatunya robek disulamnya sendiri, dijahitnya sendiri, bajunya robek dijahitnya sendiri. Itulah Rasulullah. Intinya apa di situ? Tidak memberatkan, gitu ya. Wah, ini kalau bisa kita teladani luar biasa ya. Kalau pengen ngopi ya seduh sendiri, kayak gitu ya. Tapi nggak masalah juga kalau istri mau berbakti kepada suami kan gitu. Tadi kata suaminya, "Saya sih mau melakukan sendiri, tapi istri pengen berbakti." Ya alhamdulillah kan gitu. Jadi easy gitu kan, sahal, gampang. Asal kayak gitu nggak apa-apa. Sendiri juga kalau lagi menghadap nggak apa-apa kan gitu. Baik, kita lanjutkan. Budi pekerti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bukanlah orang yang keji. Ini akhlaknya Nabi ya. Beliau tidak membiarkan kekejian, tidak mengeluarkan suara keras di pasar-pasar, dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan yang sama. Beliau suka memaafkan dan berjabat tangan. Jadi Rasulullah SAW seringkali dalam hadisnya mengatakan apa itu? Ahsin man asa'a ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu kan berat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Memaafkan, tidak membalas. Padahal dalam kemampuannya untuk membalas.
Jadi kadang-kadang gini, memang sedikit tipis bedanya antara antara sabar tidak membalas atau takut, itu tipis bedanya kan gitu ya. Takut atau memaafkan atau berbuat ihsan. Jadi berbuat ihsan, tidak membalas orang lain dalam keadaan mampu membalas perbuatan jahat orang itu, itulah yang dimaksud dengan ihsan tadi. Masih saya kira ini bercerita tentang beliau tidak pernah memukul muka, beliau tidak pernah memukul pembantu dan wanita. Jadi kalau benar-benar kita bisa mengikuti Nabi, keluarga Muslim nggak ada yang terjadi KDRT, nggak ada itu ya. Kalau Nabi nggak ada tuh KDRT. Aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, tak pernah aku dengar Rasulullah SAW diminta sesuatu kemudian kecuali beliau mengatakan, iya, nggak pernah mengatakan tidak. Ada orang dijelaskan datang kepada dia minta, nggak lama datang lagi minta, dikasih, kenapa minta lagi, dikasih terus, nggak pernah bilang tidak. Itu Nabi itu. Ya, kecuali belum nggak ada, ya udah nggak ada. Gitu. Bahkan ada sesuatu yang mau dimakan sama beliau, ditanya sama istrinya, ada ya Rasulullah untukmu, ada orang minta, dikasihkan orang yang meminta itu. Sehingga beliau hari itu tidak jadi makan, beliau berpuasa. Subhanallah. Begitu Nabi. Nabi SAW tidak menyimpan sesuatu untuk hari esok. Waduh, berat ini kalau kita bisa ngikutin Nabi itu ya. Sesungguhnya Nabi SAW menerima hadiah dan membalas hadiah. Kalau hadiah diterima, kalau sedekah enggak, zakat enggak. Nabi begitu. Kalau kita boleh ya menerima sedekah boleh. Kalau zakat lihat-lihat ya, kita pantas nggak menerima zakat. Gitu ya. Oke. Kepekaan Rasulullah SAW ini terakhir, Nabi SAW sangat peka melebihi anak darah pada pingitannya, itu ya, sensitif Nabi itu, pemalu Nabi itu. Ya. Apabila beliau tidak menyenangi sesuatu, kami tidak mengetahuinya dari perubahan air mukanya. Tidak menyenangi sesuatu, kami dapat mengetahui dari air mukanya. Beliau tidak mengata-ngata dari kalimatnya. Beliau mengatakan kalau ada makanan, oh ini nggak enak, enggak beliau. Tapi kelihatan tuh dari wajahnya, gitu. Tapi beliau makan gitu. Jadi tidak pernah Rasulullah itu memang hadisnya mengatakan tidak boleh mencela makanan. Kalau engkau mau makan, kalau enggak usah makan. Jangan dicela makanan. Itu aja pesan Nabi SAW. Demikian kajian kita hari ini, Bapak Ibu, banyak hal yang alhamdulillah kita bisa dapatkan bersama-sama. Tentu masih panjang perjalanan tentang kepribadian Nabi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Sebelum kami tutup, barangkali ada ingin mungkin ditanyakan, sekiranya ada, kami silakan. Untuk sementara kami cukupkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tadi terkait dengan hadis yang melarang janganlah engkau memanggil secara berlebihan. Apakah ada hadis lain yang memberikan contoh secara real yang dikatakan memanggil berlebihan seperti apa? Satu, karena apakah juga ada kontradiksinya terhadap ketika kita sering menggunakan menyebut Sayyidina Muhammad itu dengan mungkin dianggap berlebihan atau tidak, seperti Habibina wa Safina wa Maulana gitu ya, dan seterusnya, baru Muhammad SAW gitu. Kemudian apa juga ada kontradisinya dengan ketika di dalam kita berjanji anta samsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nurin, dan seterusnya. Barangkali itu satu pemahaman. Terima kasih. Kalau bertanya bagaimana kita memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh yang kalau kita bisa contoh, kita bisa lihat kepada Al-Quran. Bapak-bapak muliakan, pada Al-Quran, di dalam Al-Quran itu nama-nama Nabi itu disebut. Adam, Musa, Isa, Yahya, Zakaria, Ibrahim, dan sebagainya lah disebut. Allah ketika memanggil mereka itu pakai panggilan namanya.
Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Musa alqi 'asak. Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin. Semua nabi-nabi disebut. Hai Musa, hai Yahya, hai Adam, hai Ibrahim, hai Isa. Semua disebut namanya oleh Allah, dipanggil namanya oleh Allah. Tapi Bapak-bapak muliakan, dari 6.236 ayat tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang bunyinya ya Muhammad, nggak ada. Ya. Tapi Allah memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, dipanggil namanya. Ketika bilang Adam, ya Adam. Tapi kepada Nabi Muhammad nggak pernah Allah menyebut ya Muhammad, tidak ada. Bisa Bapak Ibu cek semua. Ada 4 kali kata Muhammad disebut dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran, di dalam surat Al-Ahzab, di dalam surat Muhammad, di dalam surat Al-Fatah. Tapi bukan dalam konteks panggilan, tapi dalam konteks penjelasan. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan seterusnya. Tapi lihat bagaimana Allah memperlakukan nabinya ketika memanggil. Allah memanggilnya pakai jabatan nabi, enggak pakai panggil nama nabi. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatina wa ahsul iddah. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak. Dan begitu banyak, enggak pernah Allah memanggil nama Nabi Muhammad ya Muhammad, enggak ada. Itu Allah telah mengangkat nama nabinya. Jadi kalau kita nyebut Muhammad saja, saya kira kita tidak berakhlak seperti Allah memperlakukan nabinya. Maka panggillah nama gelarnya terlebih dahulu, Rasulullah Muhammad, Nabi kita Muhammad. Dan seperti itu kalau kita ingin mengerti Al-Quran. Nabi memang tawaduknya, ini kan tadi tawadu, konteksnya kan tawadu, kan gitu. Jadi beliau mengatakan jangan panggil berlebihan aku. Tapi dalam konteks lain, Nabi dipanggil sebutan dipuji-puji, enggak, diem aja enggak. Gitu. Tapi jangan perlakukan beliau sebagaimana orang-orang memperlakukan Nabi Isa. Apa? Mengatakan engkau adalah putra Allah, engkau gitu. Nah, itu yang berlebihan. Kalau kata Sayyid, Nabi sendiri menyebut dirinya Sayyid. Ana sayyidu waladi Adnan. Aku adalah sayyid dari anak-anaknya Adnan. Gitu. Tapi Nabi nggak pernah memerintahkan panggil aku dengan sayyid, nggak ada. Tapi umatnya memperlakukan Nabi, panggillah dengan panggilan yang jabatannya tadi, Rasulullah Muhammad SAW. Nabi kita, Nabi Muhammad. Kecintaan kita, Habib nanti kecintaan kita. Kecintaan kita Nabi Muhammad bukan sedang mengkultuskan, bukan sedang memuja-muja, tapi adalah ungkapan kecintaan kita kepada Nabi. Kalau menurut saya itu sesuatu yang wajar, tidak berlebih-lebihan. Tapi kayaknya justru rasanya feeling saya, rasanya tidak beradab, kurang beradab kalau kita memanggil Nabi kita langsung Muhammad. Mari kita ikuti syariatnya Muhammad. Ini Muhammad siapa? Muhammad tukang bakso. Panggil Nabi, panggil Rasul. Mari kita ikuti syariatnya Nabi Muhammad, pakai Nabi. Allah saja nggak pernah menyebut dengan nama Muhammad. Nah, tetapi karena ini masalah khilafiyah. Bahkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili, ya, Wahbah Zuhaili seorang meludekan fakta syariah di Al-Azhar Kairo Mesir, di dalam kitab tentang salat, gitu ya. Ini berbeda pendapat di kalangan ulama. Apakah boleh, ditanya, apakah boleh membaca Sayyidina ketika sholat tahiyat? Ketika tahiyat, apa ketika beliau mengatakan itu boleh saja. Ada pun yang lain mengatakan tidak, iya juga tidak masalah. Karena Nabi ketika mengatakan, bagaimana kami bersalat kepadamu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau tidak mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena tadi itu, masa orang memuji-muji dirinya depan orang lain, itu ulama saleh mengatakan begitu. Jadi ini adalah bagian daripada hati. Silahkan kembali kepada Bapak Ibu yang kami muliakan.
Jadi kalau kita memanggil Nabi, paling tidak panggillah depannya dengan gelarnya Rasulullah, Nabiullah, dan seterusnya. Seperti itu kira-kira. Jangan langsung memanggil Nabi kita dengan namanya. Sebagaimana Allah tidak pernah memanggil Nabi kita Nabi Muhammad dengan kata-kata Ya Muhammad. Tidak ada. Tapi Ya Ayuhan Rasul, Ayuhan Nabi, gitu. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Demikian kajian kita, mudah-mudahan yang baik, yang bermanfaat dari Allah SWT, yang kurang, yang khilaf dari pribadi saya. Mari kita tutup dengan sama-sama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.